Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Ikhlas dengan NIM 1707113947. Pada kesempatan kali ini saya akan menseminarkan hasil kerja praktek saya di PT Kereta Api Indonesia Persero Padang. Tetapi sebelum itu, terlebih dahulu saya akan mengucapkan terima kasih kepada dosen membimbing kerja praktek saya, yaitu Bapak Yohanes STMT, karena telah membimbing saya dari awal sampai akhir selama kerja praktek. Dan terima kasih kepada teman-teman yang menonton video saya ini. Baiklah, judul kerja praktek saya adalah maintenance nozzle pada sistem bahan bakar diesel lokomotif BB303 di PT Kereta Api Indonesia Persero Divisi Regi 02 Sumatera Barat Bahasa Padang. Latar belakang. Pada zaman dahulu, semua manusia yang ingin berpindah tempat ataupun memindahkan barang itu dilakukan secara manual. Maksudnya adalah bagi manusia yang ingin berpindah tempat itu dilakukan dengan cara berjalan kaki ataupun berlari. Dan bagi yang manusia yang ingin memindahkan barang itu dilakukan dengan cara mengangkatnya sendiri ataupun bersama-sama. Lalu setelah itu muncullah ide-ide bagi sebagian manusia, di mana ide tersebut ingin mengefisienkan pekerjaan-pekerjaan manusia dalam kegiatannya sehari-hari. Oleh karena itu muncullah alat transportasi yang pertama yaitu kereta yang dikendarai dengan kuda. Nah, oleh karena ini muncullah inovasi baru oleh para ilmuwan. Salah satunya adalah ilmuwan dari Inggris yang bernama Richard Trevithick. Dia berhasil menciptakan mesin uap. Nah, mesin uap inilah yang menjadi cikal bakal dari munculnya alat transportasi yang ada zaman sekarang. Salah satunya adalah kereta api. Pada zaman sekarang ini bukan hanya dari mesin uap yang ditenagai pada kereta api, tetapi juga ada mesin diesel. Nah, mesin diesel ini menginjeksikan bahan bakarnya sehingga terjadilah penyalaan api oleh mesin diesel dan membuat kereta api tersebut bisa berjalan. Nah, pada saat pengisian ini dilakukan dengan cara pengkebutan oleh nozzle itu sendiri. Jadi nozzle ini merupakan salah satu peran terpenting dalam kereta api. Oleh karena itulah saya mengangkat judul maintenance nozzle pada sistem bahan bakar diesel lokomotif BB303 di PT Kereta Api Indonesia Persero Divisi Regional 2 Sumatera Barat Bahasa Padang. Lalu tujuan saya dalam kerja pakai ini yaitu pertama mengetahui cara pemeriksaan pada nozzle pada sistem bahan bakar diesel lokomotif BB303. Yang kedua mengetahui dampak kerusakan pada nozzle dan ketiga itu mengetahui perbaikan pada nozzle. Lalu manfaat yang pertama bagi mahasiswa itu bisa memahami tentang mesin diesel kereta api di lokomotif BB303. Yang kedua bagi pendidikan suatu sebagai informasi bagi pihak lain mengenai kerusakan pada nozzle. Yang ketiga adalah bagi industri yaitu sebagai sumber pengetahuan bagi pekerja sebagai dasar untuk meningkatkan pemahaman tentang kerusakan pada nozzle. Lalu batas masalah itu maintenance nozzle hanya pada mesin diesel. Dan metode penulisannya, yang pertama metode observasi, yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung. Yang kedua wawancara, yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara atau diskusi dengan pekerja di PT Kereta Api. Yang ketiga adalah metode partisipasi, yaitu mengumpulkan data dengan cara melibatkan diri secara langsung dalam kegiatan-kegiatan yang berlangsung di perusahaan. Yang keempat adalah metode Soeharto dan studi pusaka, yaitu membaca buku-buku manual operasional dan buku-buku pendukung yang telah tersedia di perusahaan. Lalu tinjauan pusaka. Adapun pengertian dari kereta api ini adalah sarana transportasi yang berupa kendaraan, di mana kendaraan ini bergerak sendiri ataupun diikuti dengan kendaraan-kendaraan lainnya seperti kereta ataupun gerbong. Nah, kereta api ini ditenagai dengan mesin diesel ataupun mesin uap. Mesin diesel ini menginjeksikan bahan bakar ke mesin diesel lalu membuatnya bekerja dan dari operasional mesin diesel tersebut akan membuat kereta api tersebut berjalan. Lalu pengkodean kereta api yang pertama, pengkodean kereta api. Di slide yang tertera ini ada semacam kode yang tertera di depan kereta api. Kode adalah BB3037501 ataupun kereta api yang lain dengan kode CC2037501. Nah, pengkodean kereta api ini adapun arti-arti dari kode tersebut adalah yang pertama BB, yaitu BB ini kereta api ini digerakkan dengan 2 pasang roda.
Ini adalah model dari dua pasang roda. Dan untuk CC itu digerakkan dengan tiga pasang roda. Ini adalah contohnya. Lalu kode selanjutnya itu digit pertama dari angkanya itu 3 ataupun 2. Kalau 3 itu tenaga penggeraknya adalah diesel hidrolik. Kalau 2 itu adalah tenaga penggeraknya adalah diesel elektrik. Maksud dari diesel hidrolik ini adalah dari mesin diesel lanjut ke transmisi dan langsung ke roda. Lalu di tenaga diesel elektrik ini dari mesin diesel ke generator, dari generator ke traksi motor, lalu dari traksi motor ke roda, sehingga membuat kereta api ini bergerak. Selanjutnya kode kode digit yang kedua dan ketiga itu adalah 03 dengan maksudnya variasi komponen kereta api. Apa maksud dari variasi komponen ini? Maksudnya adalah apabila yang seri sebelumnya, kode sebelumnya adalah 02. 02 ini memiliki bentuk jendela dari kokpit atau dari depan dari lokomotifnya itu adalah petak atau persegi. Nah, untuk variasi 03 ini divariasikan menjadi seperti jajar genjang ataupun persegi dengan adanya lengkungan di masing-masing sudut. Lalu pengkodean selanjutnya adalah angka 75. 75 ini adalah tahun pembelian dari kereta api. Jadi di kereta api ini dibeli pada tahun 1975 dan kode selanjutnya adalah nomor urut kereta api yaitu 01. Jadi apabila di PT Kereta Api Indonesia Bersama Padang tersebut memiliki 3 buah kereta api, maka kereta api yang dibeli pertama itu dijadikan dengan kode 01 dan kereta api kedua tersebut jadi kode 02 dan yang ketiga itu kodenya 03. Itulah dari pengkodean kereta api. Lalu posisi nozzle. Posisi nozzle ini terletak di dalam mesin diesel. Mesin diesel ini ada uh, ada 12 silinder untuk pergerakan piston. Lalu di luar piston tersebut ada namanya head, komponen head. Di komponen head ini berfungsi sebagai pembukaan katup baik itu pada saat langkah hisap ataupun langkah buang. Yang di yang di sepasang atas ini itu tempat pembukaan katup langkah hisap dan di sepasang bawah ini adalah pembukaan katup pada saat langkah buang. Selanjutnya di pertengahan dari head ini itu ada namanya injektor dan di dalam injektor ini pula di dalam injektor inilah terdapat namanya nozzle. Lalu selanjutnya komponen dari injektor itu sendiri. Ada berbagai macam komponen yaitu rantai nut, washer, pressure spring, pressure pin, distance piece, injection nozzle assembly, nozzle holder dan sebagainya. Adapun pembagiannya untuk penjelasannya masing-masing adalah pertama retaining nut berfungsi sebagai rumah pada komponen injektor dan dihubungkan dengan nozzle holder melalui ulir. Lalu washer atau yang dikenal dalam lapangan itu adalah namanya sim, berfungsi sebagai pengatur tekanan saat penginjeksian. Lalu pressure spring berfungsi sebagai mengembalikan tekanan setelah penginjeksian agar posisi tiap komponen injektor kembali seperti semula. Lalu pressure pin berfungsi sebagai meneruskan tekanan setelah diinjeksikan. Lalu distance piece berfungsi sebagai saluran untuk menyalurkan bahan bakar bertekanan ke nozzle body. Dan nozzle itu sendiri itu berfungsi sebagai pengaturan pola pengkabutan karena saat penginjeksian jarum di dalam nozzle akan terangkat sehingga terjadinya proses pengkabutan. Lalu frame nozzle itu berfungsi sebagai tempat keluarnya bahan bakar bertekanan tinggi dari nozzle. Dan terakhir adalah nozzle body sebagai rumah bagi komponen-komponen injektor. Lalu cara kerja mesin diesel. Cara kerja mesin diesel ini ada 4 langkah. Yang pertama adalah intake atau langkah hisap. Pada langkah hisap ini terbukanya katup yang ada di head tadi sehingga membuat udara terhisap ke dalam. Lalu setelah itu katup tersebut tutup kembali dan langkah kedua itu langkah kompres. Piston mengkompreskan udara tadi sehingga membuat tekanannya naik dan suhunya juga naik. Tekanannya bisa naik sampai 40 bar dan suhunya bisa sampai 500 derajat Celcius.
Lalu setelah itu, langkah ketiga itu, langkah kerja. Sebelum langkah kerja ini, diinjeksikanlah, bahan bakar oleh nozzle itu sendiri. Nah, karena diinjeksikan bahan bakar ini terjadilah ledakan yang membuat, yang terjadi ledakan sehingga menghasilkan pembakaran. Nah, pada saat pembakaran ini membuat, nozzle itu bertolak ke belakang ke titik mati bawah. Lalu setelah itu, langkah keempat adalah exhaust atau langkah buang. Pada saat langkah buang ini, katup buang yang ada di head tersebut terbuka lagi dan, hasil dari pembakaran tersebut dibuang keluar. Lalu, setelah itu katup tersebut ditutup dan diulang lagi seperti semula. Begitulah cara kerja mesin diesel. Lalu skema sistem kerja injektor pada mesin diesel, yaitu pertama ada penampungan bahan bakar. Di penampungan tersebut ada bahan bakar itu sendiri, lalu bahan bakar tersebut di dialirkan ke bypass filter. Bypass filter ini berfungsi sebagai menyaring bahan bakar yang ada kotoran-kotorannya, sehingga kotoran tersebut, terpisah dan bahan bakar yang sudah disaring tersebut langsung menuju injection pump. Di injection ini, diinjeksikannya bahan bakar tersebut ke injektor. Lalu di injektor melakukan, penginjeksian atau pengecabutan dan setelah terjadi pengecabutan, terjadilah langkah kerja pada mesin tersebut, lalu adanya, gas gas atau hasil sisa pembakaran tersebut dan dibuang ke exhaust. Exhaust tersebut terletaknya eee, di bawah dari head ini. Di tampilan dari slide ini belum adanya instalasi dari pemasangan exhaust tersebut. Tetapi, exhaust tersebut terletak di bagian bawah dari head ini. Sehingga, jalur dari, gas buang tersebut keluar ke sini. Lalu selanjutnya, itu adalah maintenance nozzle pada bahan bakar diesel. Adapun, kerusakan pada nozzle di kereta api tersebut biasanya terjadi kelainan emisi gas buang. Kelainan ini terjadi karena adanya kotoran-kotoran yang tertempel di nozzle tersebut, sehingga membuat, eee, emisi gas buangnya ada kelainan. Oleh karena itu, tanda-tanda kerusakan pada nozzle tersebut, pertama adalah suara engine yang keras atau tidak lemah. Yang kedua, engine kehilangan tenaga, bahkan sampai berhenti. Yang ketiga, asap pembakaran pada exhaust atau emisi gas buang menjadi berwarna hitam tebal. Yang keempat, proses menghidupkan mesin menjadi lebih susah dari yang seharusnya. Yang kelima, berdampak pada menurunnya performa mesin. Yang keenam, terjadi pemborosan bahan bakar. Yang ketujuh, gasnya tersendat-sendat. Lalu penyebab dari kerusakan ban nozzle itu pertama rendahnya tekanan atau tekanan di bawah standar pada kinerja injection pump pada diesel lokomotif. Yang kedua, adanya kotoran di ujung nozzle yang diakibatkan dari kurangnya sempurnanya penyaringan bahan bakar pada komponen saringan bahan bakar, sehingga mengakibatkan ujung nozzle tersebut mengalami kehangusan dan terbentuk kotoran-kotoran yang menyumbat tersebut. Lalu ketiga, umur pemakaian sudah lama, biasanya nozzle tersebut diperiksa ketika nozzle telah mencapai 1000 jam pemakaian atau kurang lebih dari 2 tahun. Lalu pemeriksaan injektor pada diesel, yang pertama itu pengecekan tekanan pan injektor. Ini adalah pengecekan tekanan yang bernama injector tester pada injektor yang ada di lokomotif BP303. Lalu pada saat pengecekan tekanan ini, tekanan awal yang diharuskan atau tekanan standar itu adalah 235 kg/meter per meter kuadrat. Tetapi pada saatnya kita cek, tekanan tersebut hanya ada 105 kg/meter per meter kuadrat. Jadi itu selisihnya ada sekitar 130 kg/meter per meter kuadrat. Oleh karena itu, injektor kita buka dan kita lepas simnya, lalu sim tersebut kita ukur ketebalannya. Lalu ketebalan yang tertera di dalam mikrometer sekop itu adalah 3,15 mm dan dengan skala milimeter mikrometer sekop dan putarannya sebanyak 45. Lalu kita penambahkan SIM tersebut sebanyak 0,13 kali untuk penambahan 0,5. Oleh karena itu dari 3,15 ditambah 0,5 kali 13 kali sehingga menghasilkan 1,15 mm. Dan 1,15 mm ini ditambah dengan 3,15 mm dihasilkan 4,3 mm.
Nah, karena sudah cocok dengan 4,3 milimeter, maka otomatis untuk tekanannya sudah bisa mencapai sekitar 235 kilogram volts per meter kuadrat. Lalu tes kebocoran. Tes kebocoran ini dilakukan di injektor tester dan dipasang injektor. Lalu kita diamkan selama beberapa detik. Apabila terjadinya keluarnya bahan bakar melewati nozzle, maka nozzle tersebut tidak bagus. Lalu nozzle tersebut kita ganti dengan yang lain, ataupun jika nozzle tersebut bagus tetapi injektornya tidak bagus, maka injektornya kita ganti. Lalu tes bentuk pencemprotan. Adapun bentuk pencemprotan yang bagus itu adalah yang bagian kiri, dan yang tidak bagus itu adalah bagian kanan. Penyemprotan ini di lapangan juga dikenal dengan cara penkabutan. Lalu dengan tidak bagusnya dari penyemprotan atau penkabutan ini, maka nozzle tersebut kita ganti. Setelah itu kesimpulan. Pertama adalah pemeriksaan nozzle dapat dilakukan dengan cara mengetesnya dengan menggunakan alat yang bernama injector tester. Apabila setelah pengetesan injector tester didapat tekanan yang tidak sesuai dengan semestinya atau standarnya, maka perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap injektornya. Yang kedua, apabila injektor mengalami kerusakan yang tidak diganti-ganti, maka akibatnya adalah mesin tiba-tiba akan mengalami kekurangan tenaga, bahkan sampai proses membukanya terhenti. Suara engine yang tidak seperti biasanya, ataupun warna asap tidak sesuai dengan semestinya. Yang ketiga adalah injektor yang mengalami kerusakan atau usia penggunanya yang hampir mendekati 2 tahun pemakaian, sebaiknya diganti dengan yang baru dengan prosedur yang telah ditentukan. Atau jika tidak 2 tahun, bisa sampai 1.000 jam pemakaian. Nah, karena itu sebaiknya kita harus ganti dengan sesuai prosedur yang telah ditentukan. Lalu saran, apabila warna asap yang dikeluarkan oleh kereta api telah berubah dari semestinya, sebaiknya langsung diperiksa terlebih dahulu tanpa memperdulikan waktu penggunaannya. Karena bisa saja akan berakibat fatal terhadap kereta api, khususnya kereta api yang membawa manusia. Karena nyawa manusia tersebut lebih penting dari apapun juga. Baiklah, itulah presentasi seminar kerja praktek saya. Apabila kalau ada komentar-komentar atau pertanyaan, silakan ketik komentarnya di bagian bawah di bagian kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.